Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Sebelum kita lanjut pada materi, perkenalkan dulu kami untuk memperkenalkan diri. Yang di sini saya sebagai moderator yaitu Minda Novita, dan juga ada rekan saya yaitu Merly Netesha. Nah, materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Merly. Kepada Merly, dipersilakan. Baiklah, saya Merlina Desya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu 1. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan di sistem adalah pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Next, Kak. Yang kedua, komponen pendidikan. Komponen pendidikan dalam kegiatan atau proses pendidikan, terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen pendidikan tersebut antara lain tujuan, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan, terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yaitu manusia Pancasila. Kemudian yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan universitas. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Yang selanjutnya yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional kompetensi dasar atau tujuan untuk setiap kegiatan, proses belajar dan mengajar. 2. Pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Saat mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dan melaksanakan pendidikan. 3. Peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang selanjutnya yang keempat, media, metode, dan alat.
Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada hukuman, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Kak Minda. Baik, terima kasih kepada Merly. Selanjutnya itu komponen pendidikan itu ada materi pendidikan. Nah, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari serta peserta didik dan materi tersebut harus relevan. Materi yang diberikan ini harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen pendidikan yang mencakup lingkungan. Nah, menurut Wasti Soemanto, ia mengungkapkan bahwa lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Baik, di sini ada sedikit materi tambahan, yaitu mengenai environmental pada sistem pendidikan. Nah, lingkungan yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut, yaitu ada beberapa. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, itu ada lingkungan masyarakat. Yang keempat, lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama, dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu lingkungan sosial budaya, dan yang keenam ada lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya. Selanjutnya itu ada output pada sistem pendidikan. Yang pertama itu ada lulusan atau tamatan, di mana lulusan pendidikan itu adalah hasil dari proses pendidikan agar suatu sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Nah, diharapkan lulusan yang dihasilkan ini dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bagi dirinya, lingkungan, dan Tuhannya. Yang kedua itu ada putus sekolah. Nah, kadangkala proses komponen-komponen pendidikan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sebab adanya hambatan yang ada pada komponen-komponen tersebut, sehingga peserta didik yang menjadi input dalam sistem tersebut akan berhenti untuk melangsungkan pendidikannya, atau disebut juga dengan putus sekolah. Nah, menurut PH Kons pada tahun 1982 ada 12 komponen pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan dan prioritas, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada manajemen atau pengelolaan, yang keempat ada struktur dan jadwal waktu, yang kelima ada isi dan bahan pengajaran, selanjutnya ada guru dan pelaksanaan, ada alat bantu belajar, ada teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya. Nah, bagaimana sih hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan? Agar terlaksana masing-masing fungsi yang menunjang usaha pencapaian tujuan dalam suatu sistem, perlu bagian-bagian yang dilaksanakan akan melaksanakan fungsi tersebut. Bagian suatu sistem yang melaksanakan fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem tersebut disebut komponen. Dengan demikian, jelaslah sistem itu terdiri atas komponen-komponen dan masing-masing komponen itu mempunyai fungsi khusus. Nah, semua komponen dari sistem pembelajaran tersebut haruslah saling berhubungan satu sama lain. Sebagai misal, dalam proses pembelajaran disajikan penyampaian pesan melalui media, maka diperlukan adanya aliran listrik untuk membantu memberikan sinar.
Jika aliran listrik tidak berfungsi, akan menimbulkan kesulitan bagi guru dalam melangsungkan pembelajaran. Dengan dasar inilah, pendekatan sistem dalam pembelajaran memerlukan hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Apakah dari Saudara Merly ada tambahan mengenai materi kita? Dari saya sendiri tidak ada, Kak. Baik, Ibu dan teman-teman, mungkin sekian dulu presentasi kita dari kelompok 6. Mungkin apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.